Saya memulakan kehidupan sebagai seorang seni, saya pun tidak tahu bila tidak ada jadwal, tidak tertulis. Tapi mungkin karena kehidupan family di perkampungan saya terdiri dari orang-orang Jawa Banjar yang dia punya budaya sangat kental waktu itu. Saya terdidik dengan melihat mereka membuat joget, bertambur dan segala macam. Dan takut untuk mencoba pembaruan itu perlu dibuat, tetapi akarnya harus dipelihara agar akar itu tetap menjadi akar baru kepada generasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perkenalan. Nama saya Suhaimi Madi. Masih banyak panggilan-panggilan yang selalunya yang sampai di telinga saya. Yang paling akrab dalam keluarga saya adalah Y. Itu karena dalam family. Orang-orang yang paling dekat dengan saya ada yang panggil saya Pak Su, itu di UMS. Tapi untuk di Aswara mereka panggil saya Pak Suhaimi. Saya adalah seorang penari dan koreografer. Saya seorang pendidik, seorang pengkaji tari. Saya boleh dikatakan suka menulis, mengkritik, menganalisis tari. Saya lakukan ini sudah sekian lama. Saya sedikit cerita tentang background saya sewaktu saya berasal dari kampung Angan-Angan Tenong. Namanya unik, tapi itulah realitinya. Saya berketurunan Jawa dan Banjar. Saya anak yang kedua dari 5 orang adik-beradik. Saya memulakan kehidupan sebagai seorang seni, saya pun tidak tahu bila tidak ada jadwal, tidak tertulis. Tapi mungkin karena kehidupan family di perkampungan saya terdiri dari orang-orang Jawa Banjar yang dia punya budaya sangat kental waktu itu. Saya terdidik dengan melihat mereka membuat joget, bertambur dan segala macam. Dan saya, kalau saya cerita asal-usul saya tentang bagaimana saya mulai menari, saya tidak jadi penari pada awalnya. Saya hanya seorang pegiat pencaksilat, bukan karena saya ingin menjadi pencaksilat, karena saya tidak tahu apa-apa. Buat di kampung, boring, dan ada tawaran, saya mengikuti itu. Itu yang paling asas lah, bagaimana saya memulakan career saya sebagai seorang penari. Dengan pencaksilat itu, kawan-kawan saya ada yang dari kampung, kebetulan ada pertandingan di kampung, mengajak saya untuk terlibat dalam satu kumpulan kecil untuk bertanding di Pekan Tenong, tari zapin. Tapi karena ada background saya sebagai pesilat sudah berani dan yakin, akhirnya saya bisa belajar narik zapin. Nah, kebetulan di kampung itu ada seorang guru agama, almarhum sekarang Haji Muhammad Daud. Dia berasal dari Papar, pindah ke Tenong. Dia membawa kesenian zapin dan roda serta kompak. Dan akhirnya saya mendapat mengikuti kumpulan sastra namanya, yang dibangunkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Ketika itu kami berlatih, boleh dianggap menjadi anak angkat. Dan situ aktiviti kami berkembang dan kemudian kami membentuk kumpulan Atanas. Atanas ini satu kumpulan yang boleh dikatakan wah ketika itu. Saya belajar menari yang berbagai, alhamdulillah. Tetap saya pikir latar belakang pencaksilat saya banyak membantu saya untuk mengenal bentuk-bentuk tari yang saya pelajari. Apa itu tari yang tradisional Sabah, Melayu, apalagi yang berbau-bau pencaksilat, saya kira itu yang paling saya suka. Dan pengalaman hidup saya sebagai seorang pesilat itu banyak melatih saya tentang apa itu disiplin. Kemudian akhirnya saya dilamar untuk menjadi penari tetap di Kementerian Kebudayaan dan Sukan ketika itu pada tahun 74. Bayangkan gaji saya Rp400 titik, tidak allowance, nothing. Tapi 400 ketika itu mungkin 4.000 sekarang, sangat besar maknanya pada kami. Alhamdulillah di bangunan Wisma Sabah sana kami berkumpul, semua orang-orang aktivis dari seluruh Sabah berkumpul berlatih dan menari.
Ada satu ketika itu saya ditawarkan untuk pergi ke Kuala Lumpur untuk ikuti kursus. Memang saya belum pernah mengikuti kursus sebetulnya. Mereka bilang ada tari Minangkabau, tari Minangkabau Indonesia yang membuat tari piring, dan mereka memilih semua penari-penari terbaik dari negeri masing-masing. Jadi Sabah ada 4, saya salah satunya. Alhamdulillah kami tinggal di Ceras, Wisma Belia Ceras. Saya masih lagi belajar tari piring, dan saya yang paling saya suka karena tari-tari Minangkabau pada dasarnya semuanya berpasak kepada pencaksilat. Jadi alhamdulillah ilmu yang saya pelajari sebagai seorang pesilat sangat berguna kepada saya untuk lebih mempercepat kepahaman saya tentang belajar menari. Alhamdulillah sepanjang latihan sebulan itu saya mendapatkan tempat terbaik, saya mendapatkan yang terbaik, dan saya terpilih sebagai pelajar terbaik dan juga penari ligat ketika itu. Dan ilmu itu saya bawa pulang, saya ajarkan kepada penari-penari di Sabah. Dan untuk pertama kalinya ada tari piring di Sabah. Sebelumnya memang tidak ada. Sebetulnya tarian di Sabah ada tarian piring, nanti kita cerita untuk seterusnya. Tapi karena pengalaman saya itu, alhamdulillah saya atas perhatian pengelola dan juga timbalan pengelola Kedai Hidup Arwah Ibu Sabin Yusuf dan juga Datuk Ismail Bungsu membantu saya, memberikan saya borang untuk saya memohon beasiswa untuk belajar ke Indonesia. Waktu itu buat saya inilah peluang untuk saya mau belajar. Sebab itu cita-cita saya hanya ingin belajar, saya pun tak tahu untuk apa. Setelah saya mendapatkan tawaran itu, surat itu tidak percuma, sebab saya harus mendapatkan surat tawaran bagaimana meyakini penajaan Yayasan Sabah boleh mengeluarkan beasiswa untuk saya untuk belajar di Indonesia. Kebetulan sama sekali ada seorang pelajar tajaan Yayasan Sabah, pelajar itu telah meninggal, almarhumah Sayyidah Dihanti. Dia mencari satu kumpulan untuk menjadi pelakon, untuk membantu dia sebagai pelakon dan dipentaskan di Indonesia. Nah, saya pikir itu peluang. Saya ikut, ada punya temu juga. Saya lulus dan saya ikut berlatih, dan saya bertolak ke Indonesia untuk menjadi salah seorang pelakon. Tapi misi saya adalah untuk bagaimana mendapatkan ruang peluang untuk belajar di Indonesia. Itu yang terpenting untuk saya.